panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas diberi kita kesehatan, kesempatan, kekuatan untuk melanjutkan pelajaran hari ini. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai, kita memberikan membaca doa dulu. Naik katanya. Perhatian, khususnya salam pada Pak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama membaca doa belajar. Pengetahuan dan memberikan pemahaman. Coba baca surah pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
sebelum kita mulai masuk pelajaran selanjutnya, saya minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Surah Al-Fil. Jadi surah Al-Fil, apa itu surah Al-Fil? Tahun gajah. Surah Al-Fil adalah tahun gajah. Tahun gajah, apa itu tahun gajah? Apakah ada yang sama kelahirannya? Ya, siapa? Nabi Muhammad. Nah, jadi tahun gajah itu Nabi Muhammad dilahirkan tahun Gajah. Jadi itu surah Al-Fil mempunyai berapa ayat? 5. Nah, jadi surah Al-Fil mempunyai 5 ayat. Jadi dia menjelaskan tentang apa di situ? Surah Al-Fil mengirim apa? Surah Al-Fil itu menceritakan tentang pasukan gajah. Pasukan gajah berbondong-bondong ingin menentukan apa? Jadi tahun gajah itu adalah tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang dijelaskan dalam surah Al-Fil? Bagaimana ceritanya? Pasukan gajah ini menghancurkan Ka'bah. Ya, jadi pasukan gajah ini menghancurkan Ka'bah karena dia cemburu pada penghuninya. Nah, Muslim. ya, jadi dia mengirimkan apa di sana? Ke situ. Mengirimkan burung ababil. Jadi itulah yang dirancang oleh yang mengirimkan burung ababil. Nah, jadi bagaimana? Kita sudah mengetahui bahwa tahun gajah itu akan menceritakan tentang pasukan gajah. Dia mengirimkan burung ababil sehingga dia meruntuhkan Ka'bah. Nah, bagaimana hasilnya? Apakah dia jadi meruntuhkan? Tidak. Tidak, karena ada Allah yang menolong sehingga tidak terjadi meruntuhkan Ka'bah. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, ada yang tertera pada tujuan pembelajaran. Nah, yang perlu kita capai sekarang adalah mari melaksanakan sholat. Nah, dari sini ada tujuan yang tertera di atas. Perhatikan. 1. Disajikan materi mari melaksanakan sholat. Jadi ini materi mari melaksanakan sholat. Jadi kita dapat mendirikan sholat dengan tertib dan apakah sudah kita mengetahui jumlah sholat? 5. Waktu salat dulu. Isa 4. Ya, waktu salat kita lakukan ada 5. Jadi seharusnya kita melaksanakan salat yaitu 5 kali sehari semalam. Ada berapa jumlahnya? 17. Ya, ada jumlah 17. Siapa bisa menyebutkan waktu salat? Isa 4. Ya, satu dulu. Siapa bisa Naila? Waktu salat ada 5 waktunya. Isa 4, subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3. Ya, jadi inilah jumlah salat yang perlu kita ketahui bahwa salat itu 5 waktu berjumlah 17 rakaat, yaitu Isya ada 4 rakaat, subuh 2, duhur 4, asar 4, maghrib 3. Jadi itulah perlu kita ketahui bahwa waktu salat kita perhatikan. Nah, sebelum waktu salat kita harus siap melaksanakan salat berwudu terlebih dahulu. Ini ada lagi dikatakan sebelumnya kita berwudu. Jadi kita siap-siap. Makanya kita mengambil pakaian yang rapi, kemudian kita melaksanakan salat. Melaksanakan dengan tertib. Bagaimana cara gerakannya? Jadi itu melaksanakan. Ada lagi dikatakan makna
ibadah salat dengan baik dan benar. Jadi kita melaksanakan salat dengan baik dan benar. Jadi kalau kita melaksanakan salat itu tidak boleh main-main. Toh, itu dikatakan melaksanakan salat dengan tertib dan benar. Maknanya juga kita pahami gerakannya. Nah, ada lagi keutamaan ibadah salat. Keutamaan salat itu yang paling diutamakan kita melaksanakan salat ketika kita sudah meninggal. Kita sudah melaksanakan salat, jadi itu keutamaan salat. Menghapuskan segala dosa yang kita lakukan. Jadi sudah paham ini di atas tujuan tujuan melaksanakan salat. Sudah. Ya, coba perhatikan di atasnya. Ini bacaan salat. Sebelum kita memasuki bacaan salat, terlebih dahulu kita mengenal niatnya dulu. Jadi niat salat itu ada berapa? Ada berapa di atas? 5. Niat salat ya ada 5. Jadi terlebih dahulu kita mengetahui niatnya salat. Ketika kita mau salat, apa yang pertama? Salat subuh. Siapa bisa baca? Berniat salat subuh 2 rakaat karena Allah. Jadi ini yang utama kita ucapkannya sebelum kita melaksanakan. Nah, jadi coba di atas apa yang kita lihat? Doa iftitah. Ya, bacaan bacaan takbiratul ihram. Kita itu melaksanakan salat dengan membaca takbiratul ihram. Setelah kita membaca takbiratul ihram, ada dikatakan doa iftitah. Nah, dari sini doa iftitahnya apa yang kita baca? Satu orang, Ihsan. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya. Apa? Siapa lagi? Naila. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, coba ini tadi yang dibacakan dari teman-teman kita yaitu doa iftitah. Dan setelah kita mengangkat tangan, takbiratul ihram ini yang perlu kita baca. Dan sesudah itu ini adalah gerakan yang ketiga, doa iftitah. Nah, sesudah doa iftitah ada lagi apa di atas? Ya, jadi ada lagi bacaan surah Al-Fatihah. Jadi kalau kita salat, maka sesudah membaca doa iftitahnya ada lagi surah Al-Fatihah. Apakah ini surah Al-Fatihah? Kita baca harus kita baca atau tidak? Harus. Kita harus membaca surah Al-Fatihah. Hukumnya apa? Hukumnya apa baca Al-Fatihah? Itu wajib.
maka kita berdosa. Karena ini hukumnya wajib membaca surah Al-Fatihah. Dan itu Al-Fatihah, ketika kita salah itu kita baca. Ada lagi surah pendek. Ini surah pendek, kita memilih surah apa yang kita bisa baca dalam salat. Makanya kita itu harus menghafal surah-surah pendek karena kita baca ketika salat. Pahami? Jadi kita salat membaca Al-Fatihah, kemudian kita lagi membaca surah pendek, membaca surah Al-Quran. Ada lagi rakaat gerakan yang ketujuh, membaca apa? Ya, ruku. Jadi ketika kita ruku mempunyai juga doa. Jadi apa yang baca doanya ruku? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Jadi ini ruku kita lakukan ketika membaca Subhana rabbiyal azim. Ada lagi doa bacaan iktidal. Dari mana dikatakan iktidal? Itu ketika kita bangun dari ruku, maka iktidal namanya. Di sini iktidal, berdiri lagi, kembali lurus, membaca. Apa situ? Coba perhatikan di atas bacaannya. Ya. Siapa bisa baca? Naila. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afni Ihsan. Rabbi ghfirli warhamni wajburni Warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Jadi ini gerakan iktidal. Ada lagi gerakan selanjutnya. Sujud. Ini sujud. Kita lakukan sujud dengan gerakan sujud membaca Subhana Rabbiyal azim wa bihamdihi. Duduk antara dua sujud. Bacaan duduk antara dua sujud. Rabbi ghafirli warhamni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini. Ya, jadi itu bacaan duduk antara dua sujud. Jadi setelah duduk antara dua sujud, maka ada lagi kita sujud kembali. Jadi sudah sujud kembali, ada lagi dikatakan tasahud. Apa itu tasahud? Ada tasahud awal, ada tasahud akhir. Apa itu? Siapa bisa membaca? Tajaruddin. At-tahiyatul. Ayyuhan nabiyyu assalamu lanjut Armin. At-tahiyatul
Jadi kita mengucapkan salam, menoleh ke kiri dan ke kanan. Nah, jadi bagaimana anak-anakku sekalian? Apakah sudah bisa memahami pada bacaan salat diajar dengan gerakan salat? Satu orang saya tunjuk naik melaksanakan salat. Nah, salat apa yang kita lakukan? Salat subuh. Ya, baik. Mulai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Nah, itulah tadi temannya telah melaksanakan salat subuh. Nah, sekarang kita lanjut pada perwakilan dari perempuan. Nah, naik satu Laila.
melaksanakan salat subuh. Ya, salat subuh itu ada 2 rakaat. Teman-teman sudah melaksanakannya. Nah, jadi kita sudah melakukan yaitu melaksanakan salat dengan tertib dan baik. Jadi baik, kita memasuki lagi pelajaran tadi kita menampilkan tentang disiplin melaksanakan salat. Jadi mari kita lagi memahami makna ibadah salat. Jadi bagaimana maknanya ketika kita sholat? Jadi apa makna ibadah salat? Jadi ketika kita melaksanakan salat, maka kita mendapatkan pahala. Jadi salat itu adalah penghapus dari segala dosa atau segala keburukan. Jadi salat kita lakukan dengan salat kita lakukan itu 5 waktu adalah penghapus dari segala keburukan. Bagaimana anakku? Sudah paham? Sudah. Jadi baik, kita lanjut pada keutamaan salat. Apa itu keutamaan salat? Salat termasuk rukun Islam yang kedua. Jadi rukun Islam ada berapa? 5. Jadi rukun Islam itu ada 5. Siapa bisa menyebutkan? 1. Rukun Islam 1. Ya, jadi rukun Islam itu pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi ini yang kedua. Ya, melaksanakan salat 5 waktu. Inilah yang terdapat pada keutamaan salat nomor 1, melaksanakan. Jadi setelah kita mengucapkan syahadat, maka kita melaksanakan salat. Setelah melaksanakan salat, kita lagi apa? Ya, kita berpuasa di bulan Ramadan. Setelah berpuasa, kita apa lagi? Kita mengeluarkan zakat. Zakat itu dikeluarkan pada bulan Ramadan untuk pembersih apa? Ya, pembersih diri. Jadi zakat itu dibayar setelah pada bulan Ramadan adalah pembersih diri. Ya, jadi salat. Apa yang kelima? Ya, jadi ketika kita sudah mampu, maka kita diwajibkan naik haji. Sebagai orang mampu. Apa itu yang kedua? Salat diwajibkan atas muslim dan muslimat yang diperintahkan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Jadi itu salat kita tidak dipilih bahwa siapa saja antara muslimin dan muslimat harus melaksanakan salat. Dari tadi kita menyatakan bahwa salat itu dilakukan 5 kali sehari semalam. Jadi inilah tidak bisa kita tinggalkan waktu salat, karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung, bukan secara gimana? Siapa yang pertama diperintahkan? Ya, adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama menerima salat. Itulah dulu dikatakan, sekarang kita adakan Isra Mi'raj. Apa itu? Kapan turunnya Isra Mi'raj? Pada hari ya, tanggal 27 Rajab. Inilah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Allah,
dia bernaik 3 kali menanyakan tentang salat. Itu dikatakan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah perjalanan. Jadi pertama dia naik, ditanya kepada Allah, kita disuruh melaksanakan salat sebanyak 50 kali. Apakah kita sanggup? Tidak. Naik lagi kedua. Menanyakan, wahai ya Allah, umatku tidak bisa melaksanakan salat 50 kali. Dikasih lagi, dikurangi lagi 25 kali. Turun lagi Nabi Muhammad menanyakan umatnya, muslimin dan muslimat, wahai umatku, apakah kalian sudah bisa melaksanakan salat 25 kali sehari semalam? Masih belum mampu. Kembali lagi, naik lagi kepada Allah. Wahai ya Allah, umatku tidak bisa melaksanakan salat 25 kali. Dan lagi menjadi 5. Makanya inilah yang kita dapat laksanakan 5 kali. Karena itulah yang resmi. Jadi dia kembali lagi turun mengatakan kita disuruh melaksanakan salat 5 kali. Inilah sekarang kita lakukan. Yang ketiga, salat merupakan amal perbuatan yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat. Jadi kalau kita sudah, kapan dikatakan hari kiamat? Tidak ada yang tahu. Hari kiamat itu ketika kita sudah meninggal. Itu termasuk hari kiamat. Kiamat apa namanya? Kiamat kecil. Kiamat kecil. Itu ketika kita sudah meninggal, maka kita ditanyai bagaimana amal di dunia. Ini pertama salatnya. Apakah kalian salat di dunia? Jadi kalau kita tidak salat, maka kita apa yang mau dicatat, mau dianu. Jadi ini salat kita utama ditanyakan ketika kita sudah meninggal. Salat utamakan. Salat ini ditanyakan terutama ketika tidak meninggal, bukan harta kita, bukan apa kita. Jadi ini yang pertama ditanyakan ketika kita meninggal, salat. Salat termasuk amal yang paling disukai oleh Allah. Jadi salat itu paling utama ditanyakan, dicintai oleh Allah. Bahkan tidak salat, maka dia tidak mendapatkan jawaban dari Allah. Kalau kita tidak salat, apa kita mau jawab? Tuh, jadi kita ini salat termasuk amal yang baik. Salat dapat menghapuskan kesalahan dan menghilangkan keburukan. Jadi kalau kita salatnya bisa, kita sudah berbuat salah, kita salat, maka ini adalah kita memohon ampun kepada Allah di waktu selesai salat. Dosa kita dihapuskan. Makanya kita ini selalu disuruh salat karena dia penghapus kesalahan. Semua orang bisa berbuat salah. Ada dikatakan memohon ampun ketika sudah berbuat salah. Salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apa itu perbuatan keji? Perbuatan yang tidak baik. Baik dan mungkar. Itu. Perhatikan pada tayangan di atasnya apa yang kita lihat. Di atas. Bagi setiap umat muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan, orang yang melaksanakan sholat dengan ikhlas pastinya akan mendapatkan keutamaan. Keutamaan disebut juga dengan kelebihan daripada yang lain. Lalu, jika kita melaksanakan sholat, apa saja
sholatnya. Perhatikan gambar di atas. Apa yang kita lihat? Sholat. Antaranya adalah yang pertama, sholat termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Jika rukun Islam diibaratkan sebuah bangunan, maka sholat adalah tiangnya. Itu artinya orang yang melaksanakan sholat tentunya dia sudah berpartisipasi dalam menegakkan agama. Namun sebaliknya, jika seseorang meninggalkan sholat, berarti dia telah merobohkan agama. Yang kedua, sholat diwajibkan atas muslimin dan muslimat yang perintahnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Perintah sholat terjadi pada saat peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada tanggal 27 Rajab. Saat itulah Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui perantara malaikat Jibril, sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Yang ketiga, sholat merupakan amal perbuatan yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya bagus, maka ia benar-benar sukses. Dan jika sholatnya rusak, maka dia menyesal dan rugi. Oleh karena itu, marilah kita laksanakan sholat dengan sebaik-baiknya agar sholat kita termasuk sholat yang bagus. Yang keempat, sholat termasuk amal yang paling disukai oleh Allah. Hal ini juga dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia bercerita, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, amal apa yang paling dicintai Allah Ta'ala? Beliau Rasulullah SAW menjawab, sholat pada waktunya. Lalu apa lagi? Tanyaku. Beliau berjawab, tetapi kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Tanyaku lebih banyak. Sholat, beliau berjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, sholat dapat menghapuskan kesalahan dan menghilangkan keburukan. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian seandainya ada sebuah sungai di depan pintu salah satu dari kalian, lalu dia mandi 5 kali setiap harinya, apakah masih ada kotorannya? Mereka menjawab, tidak akan ada yang tersisa sedikit pun kotoran daripadanya. Lalu beliau bersabda, seperti itu pulanya dengan sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus kesalahan-kesalahan dengannya. Imam Ibn Arabi mengatakan bahwa perumpamaannya yang tergambar dalam hadis tersebut adalah bahwasanya ada seseorang yang berada banyak kotoran-kotoran yang menempel, lalu ia membersihkannya dengan air yang banyak. Begitu juga dengan sholat. Sholat dapat membersihkan seorang dari kotoran-kotoran besar. Yang keenam, sholat dapat mencegah dari perbuatan kecil dan besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul 'azim. Artinya, sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa banyak orang yang melaksanakan sholat akan tetapi mereka masih melakukan perbuatan keji dan mungkar? Hal tersebut terjadi
karena mereka tidak memahami apa makna sholat dan mereka hanya sekedar menjalankan kewajibannya saja, sehingga mereka masih melakukan perbuatan keji dan munkar. Yang ketujuh, orang yang khusyuk sholatnya akan mewarisi surga Firdaus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 9 sampai ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ala shalawatihim yuhafizun. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itu orang-orang yang akan mewarisi, yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka berada di dalamnya. Yang kedelapan, sholat adalah sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Artinya, orang-orang yang beriman, janganlah sabar bersolat sebagai penolong kalian. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, itulah beberapa keutamaan sholat. Agar kita mendapatkan keutamaan tersebut, untuk itu marilah kita laksanakan sholat dengan hati yang ikhlas. Anak-anak, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, ayo jawablah pertanyaan berikut. Jadi bagaimana tadi apa yang kita lihat pada tayangan video? Tentang apa? Tentang keutamaan salat. Tentang keutamaan salat. Jadi keutamaan salat itu terdapat dalam 8 komponen. Jadi tadi dia mengatakan mengapa 8 komponen. Jadi itu apa yang kita dapat? Ya, jadi salat itu termasuk Rukun Islam yang kedua. Iya, jadi apa yang kedua? Ya, jadi di sini keutamaan salat itu ada 8. 1, melaksanakan salat itu kita harus keutamaan salat ada 8. 1, melaksanakan salat terdapat pada rukun Islam yang kedua. Setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Salat itu adalah penghapus dosa-dosa. Jadi dosa yang kita perbuat, maka kita melakukan salat, maka Allah menghapus dosa-dosa kita. Apalagi cara mendiskusikan tentang keutamaan salat. Apa itu salat? Jadi coba kelompok di sini masing-masing berdiskusi dengan temannya. Bagaimana? Coba. Laila. Saya membacakan.
hasil diskusinya. Ya, yang lain temannya menyimak dari hasil diskusi kelompok 1. Perhatikan. Salat merupakan tiang agama bagi umat muslim muslimah dan salat merupakan perintah Rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amal perbuatan yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat. Dan salat menghapuskan kesalahan dan menghilangkan keburukan, dan juga orang yang khusus salatnya akan mewarisi surga Firdaus. Ya, tepuk tangan semuanya. Dari itu kelompok 1 mengatakan sehingga kita melaksanakan salat dengan khusyuk, kita masuk surga Firdaus. Nah, siapa lagi? Ketiga ini. Karena salat adalah tiang agama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa bantuan apa-apa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salat dan dapat menghapuskan kesalahan dan keburukan. Ya, dah. Yang lain 1, kelompok 3. Salat merupakan tiang agama. Salat dapat menghapus keburukan. Salat adalah amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat merupakan kewajiban bagi umat muslim. Karena itu kita harus melaksanakan salat. Ya, dah. Mengambil kesimpulan dari materi tadi yang tertera di atas, yaitu mari melaksanakan salat dengan tertib dan benar. Kemudian melaksanakan salat menampilkan sikap disiplin dan sebagai implementasi pemahaman makna ibadah salat. Kemudian keutamaan ibadah salat. Bagaimana? Apakah kita sudah bisa menyimpulkan dari tadi itu tentang salat? Siapa bisa mengungkapkan pendapatnya, menyimpulkan? Ya, salat. Salat adalah tiang agama yang kita harus dirikan. Ya, kemudian apa? Salat itu harus kita memahami maknanya dalam beribadah salat. Kemudian ada lagi dikatakan keutamaan ibadah salat. Melaksanakan salat. Siapa lagi? Naila. Jadi di sinilah kita memberikan arahan bahwa salat itu kita lakukan dengan tertib dan benar. Kemudian kita menampilkan sikap disiplin dalam mengimplementasikan pemahaman makna ibadah salat. Ada lagi keutamaan ibadah salat. Jadi tadi kita mempelajari tentang keutamaan ibadah salat itu ada 8. Kita sudah bisa mengetahuinya bahwa ada 8 komponen dalam kita melaksanakan